Halo friends, kembali lagi dengan aku Ahya di One Minute One Question. Oke teman-teman, ini adalah episode spesial kita di hari ini. Di video ini adalah yang spesial karena di sini saya menghadirkan bapak yang sangat spesial ini. Perkenalkan teman-teman, di sebelah saya sudah ada Pak Charles Lee selaku founder dari WUHAP Coworking Space. Halo Pak. Halo semuanya. Oke, ini teman-teman ya, Pak Charles adalah founder dari WUHAP Coworking Space, dan sekarang karena Pak Charles nih adalah orang keren juga nih teman-teman. Jadi di sini saya mau tanya-tanya teman-teman nih. Kita akan belajar di sini tentang yang namanya leadership ya teman-teman, kepemimpinan. Mungkin di sini teman-teman pengen belajar menjadi pemimpin atau pengen tahu nih pandangan pemimpin dari seorang Pak Charles seperti apa. Nah, itu boleh nih kita tanya-tanya ya kepada Pak Charles nih. Nah, mungkin pertanyaan awal nih Pak, saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak sendiri, menurut Bapak secara pribadi, leadership yang baik itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Ayah. Leadership itu yang paling penting orangnya genuine. Jadi itu apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang dia inginkan, dari dia punya prinsip, values, dan juga dia punya pengalaman. Nah, itu. Oke, berarti memang sebagai seorang pemimpin juga harus tahu apa yang dia mau gitu ya Pak. Betul. Ya, baru akan disampaikan kepada tim-timnya gitu. Betul. Paling utama itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menjadi pemimpin ya teman-teman juga harus tahu nih sebenarnya apa sih teman-teman yang teman-teman inginkan dari timnya ke depannya. Mungkin teman-teman berbisnis gitu ya, dari bisnisnya akan menjadi seperti apa, teman-teman juga harus tahu nih. Oke, mungkin lanjut nih Pak. Nah, menurut pandangan pribadi Bapak nih, kita berbicara tentang seorang leader. Nah, kira-kira apakah semua orang bisa menjadi seorang leader nggak sih Pak? Atau ada ya sebenarnya orang memang tidak bisa menjadi leader? Menurut saya itu semua orang ada potensial jadi leader. Karena salah satunya kan tadi saya sampaikan genuine dan juga experience. Dan sebagai pengalaman yang mereka membawa selama berapa tahun dia bekerja di bidang itu, ya itulah sebagai ilmu yang dia bisa bagi. Nah, ilmu itu orang akan belajar dari dia, langsung otomatis dia adalah leader. Leader. Oke, jadi memang ketika ada orang yang memang belajar dari seseorang, itu bisa dibilang seseorang itu adalah leadernya ya Pak ya? Betul. Sesuai experience, jam terbang juga berpengaruh ya Pak ya ketika Betul. kita ingin menjadi leader. Jadi memang ya jam terbang juga nggak bisa dibohongin ya Pak ya sebenarnya. Betul. Oke Pak, nah ini masih berbicara tentang pemimpin, sosok seorang pemimpin itu sendiri Pak. Menurut Bapak nih, hal terpenting apa sih Pak yang mesti harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Mungkin harus decision making atau harus berpikir kritis gitu. Kira-kira apa nih Pak menurut Bapak secara pribadi? Ini leadership itu banyak karakter ya, yang perlu diadakan. Jadi contohnya dia harus ngerti loh apa yang di subject matter yang dibicarakan. Tapi bukan berarti dia harus tahu semuanya. Dan tentunya karena sebagai leader salah satu tugasnya adalah bikin keputusan, decision making. Dan karena leadershipnya itu kan ngomongnya bukan cuma sama komputer gitu, ngomongnya sama manusia. Nah, tentunya harus ada EQ-nya yang bagus. Jadi kalau dibanding tiga ini, yang mana sih yang paling penting menurut saya yang terakhir itu, kembali EQ-nya, cara relasi. Contohnya gampang. Kalau saya ngomong sama ayah, cuma ayah nggak suka saya. Ya gimana pun mau dikasih penasehat atau kasih masukan, ya kan udah males ngomong gitu. Jadi udah nggak bisa terima sebagai leader ya. Mungkin itulah yang terakhir paling important, EQ-nya. Emotional intelligence ya Pak ya? Betul, nah kamu EQ-nya bagus, jadi saya enak ngobrol sama kamu. Ya, dan semoga penonton juga enak bisa dengar cara kamu juga bawa sama tamu-tamu lain gitu. Itu penting EQ-nya. Oke teman-teman, ya perlu diperhatikan EQ sebagai seorang pemimpin sangat-sangat diperhatikan ya teman-teman ya, sangat-sangat diperlukan. Selain itu ya pasti banyak lebih faktor lain ya Pak ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, Pak, mungkin ini kita setelah ini pertanyaannya lebih ke studi kasus atau tentang pengalaman Bapak nih Pak selama Bapak menjadi seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin kan nggak banyak ya, sangat banyak di luar sana mungkin yang pimpinan itu menemukan tim-timnya itu saling berselisih antar tim, antar personal dan lain-lain. Nah, kalau dari Bapak secara pribadi, apa yang Bapak lakukan nih Pak ketika ada tim yang memang berselisih? Ya, itu emang sering terjadi ya.
tidak ada yang pengen itu pengalaman itu, tapi namanya juga ada latar belakang, masing-masing ada pendapat yang berbeda. Kalau komunikasinya kurang baik, ya keluarlah perselisihan. Nah, saya ngomong seperti gitu karena awal dasarnya itu kita lihat niatnya itu baik atau jahat. Kalau itu niatnya sudah jahat, ya tentunya treatmentnya lebih direct. Tapi kalau treatmentnya baik, cuma salah paham, biasanya kita personal approach dulu, dengerin dari masing-masing punya pendapat atau sisinya. Nah, kalau sudah mencapai bahwa dua-duanya itu sebenarnya tidak ada yang negatif, baru saya akan minta mereka ajak duduk bareng, bicarakan. Karena positif feedbacknya itu kan saya sudah tentukan sebagai leader, saya memediasi supaya mereka juga nggak sampai ada yang anarki atau berantem gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ini satu statement atau value yang pernah saya diingatkan terus, bahwa sebagai leader kan kita harus ambil keputusan, dan berapa kali itu ada perselisihan antara karyawan. Jangan apa yang bisa dibicarakan secara private dibicarakan di depan semua orang, karena itu orang kita harus jagain feelingsnya ya. Nah, itu penting, karena kalau dia itu merasa aduh udah malu, nggak bisa menghadapi teman karena udah ngomongin depan semua orang, padahal itu kan belum dengar sisinya dia. Iya. Nah, mendingan ngomong private dulu deh. Betul. Oke, baik Pak. Berarti memang sebenarnya untuk perselisihan ini lebih kita lihat apakah masalahnya butuh pendekatannya secara pribadi, ataukah memang harus agak sedikit lebih keras. Itu juga tergantung masalahnya ya. Betul. Pak ya, masalah yang dihadapi. Itu ya teman-teman ya, ketika nanti teman-teman menjadi seorang pemimpin, teman-teman juga harus pintar-pintar memonitor gitu ya Pak. Yeah. Pintar-pintar membaca suasana gitu ya Pak. Yeah. Ya. Oke, baik Pak. Nah, mungkin di sini kita membahas tentang karakter dalam sebuah tim nih Pak. Nah, mungkin tim Bapak banyak nih ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri penting nggak sih Pak adanya sebuah perbedaan karakter dalam sebuah tim? Nah, apakah perbedaan karakter itu pun juga bisa dibilang kayak bisa lebih meningkatkan kerja sama tim, atau malah mungkin bisa dibilang perbedaan karakter juga kayak mempersulit kerja tim? Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, karakter itu kita bicarakan beda sama ilmu ya, atau knowledge base-nya. So, yang pertama, karakternya itu perlu yang gampang untuk socialize. Ya, mau orang kamu introvert, extrovert, kan kita juga bisa menilaikan bahwa orang ini mau nggak kita ajak ngobrol sebagai teman. Jadi kalau itu sudah baseline-nya sudah ada, karakteristiknya, berikutnya itu adalah kita ngomong diversity. Diversity itu dari latar belakang yang berbeda, dari experience yang berbeda, dari mata belajar yang berbeda. Nah, itu akan memperkayakan kita punya brainstorming, kita punya diskusi gitu ya. Jadi pandangannya berbeda, malah keluar ide-ide yang unik. Berbeda, ya. Jadi memang sebenarnya semakin berbeda juga semakin bisa ada change kita untuk kita bisa dapat ide-ide lebih menarik lagi. Betul. Ya Pak ya, dari latar belakang dan lain-lainnya ya Pak. Betul. Ya, Pak. Oke, mungkin saya selanjutnya mau tanya nih Pak, menurut Bapak nih sebagai seorang pemimpin nih Pak, Bapak itu menjadi pemimpin yang lebih based on result atau trust the process nih Pak? Oke, ini pertanyaan yang sulit, dua-duanya penting. Dua-duanya penting, oke, kenapa tuh Pak, pentingnya tuh Pak? Ya, namanya bisnis ya harus ada resultnya dong, hasilnya. Tapi namanya mau dapat hasilnya, nggak semua itu sesuai ekspektasi. Bisa aja ada kegagalan yang nggak diantisipasi, yaitu harus percayakan prosesnya. Saya percaya bahwa kalau kita nggak mau coba, ya kita nggak akan belajar. Dan cara belajar yang paling bagus adalah dari kita punya kesalahan. Baik Pak, berarti memang sebenarnya memang harus ya seimbang ya Pak ya, bisa dibilangnya iya. Proses dan juga hasil ya Pak, karena tidak ada yang mengkhianati proses ya Pak. Betul. Pasti ya Pak. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih berkaitan dengan tim nih Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak secara pribadi, apa sih Pak hal prioritas yang akan Bapak tanamkan kepada tim Bapak? Entah itu terkait mindset, atau mungkin tim Bapak itu harus menjadi tertib gitu, atau mungkin harus sesuai dengan job desk mereka gitu. Apa sih Pak yang Bapak akan tanamkan kepada tim Bapak nih Pak?
Zaman sekarang banyak orang kan bilangnya Gen Z itu generasi strawberry ya. Ngomong sedikit langsung luka, mental health atau emotional issues. Kalau saya sih sudah terlatih ya, artinya kita diajar bahwa kita harus tough. Mau itu mental toughness, physical toughness. Jadi itu yang paling penting, cara bisa perseverance. Toughness-nya itu yang paling karakter yang paling diperlukan. Oke, berarti memang harus tough ya, kita harus tangguh teman-teman ya. Betul. Dalam mau fisik, mau mental, pokoknya dari segi apapun yang nggak harus pekerjaan ya Pak ya, sebenarnya kita hidup juga perlu skill itu ya Pak. Betul. Sebenarnya. Oke teman-teman, ini pelajaran banget ya teman-teman, harus perlu diingat nih. Oke, mungkin ini pertanyaan udah agak-agak terakhir, tapi masih tentang tim juga nih Pak. Mungkin menurut Bapak ya, menurut Bapak secara pribadi sebenarnya karyawan yang baik itu seperti apa sih Pak? Nah mungkin apakah Bapak suka yang inovatif, mungkin kreatif, atau mungkin dia berpikir kritis atau punya pengetahuan yang luas. Nah kira-kira Bapak, pandangan Bapak akan karyawan yang baik itu seperti apa nih Pak? Menurut saya yang paling bagus dengan mindset atau personality yang curious, mau cari tahu. Jadi contohnya kan kita ada, seringkali ada berita baru. Dan saya sharing sama tim, ayo cari tahu detailsnya apa, latar belakangnya apa sih yang terjadi. Jangan kita hanya menerima ngomongan orang, ayo kita cari tahu. Dan apakah dari situ ada loophole yang perlu diisi sebagai opportunity. Baik, Ingin tahu ya, kasusnya barusan kita bicarakan juga. Oke, berarti memang Pak Charles suka sama yang memang kurios ya Pak ya, dan juga ya penting mindset ya Pak, di mana-mana semuanya harus bergantung dengan mindset ya Pak. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaannya mungkin sangat-sangat relate dengan kondisi kita sekarang nih, karena kita baru kemarin itu kita mengadakan pemilu ya teman-teman ya, kita memilih calon pemimpin presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Nah, saya mau tanya nih Pak, menurut pandangan Bapak nih, kemarin pemimpin yang baru saja terpilih, yang baru saja menang voting, apakah sudah layak belum sih Pak menjadi pemimpin Indonesia yang baru ini? Kalau menurut saya, presiden baru kita semua